Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapu Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria. Nah, pada video kali ini insyaallah kita akan membahas tentang huruf-huruf jazam ya. Apa saja yang termasuk huruf-huruf jazam? Saksikan pembahasannya sampai selesai ya. Baik. Perhatikan di sini al-adawatul jazimah ya, al-adawatul jazimah. Huruf-huruf jazam. Jadi huruf-huruf jazam ini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah ma tajzimu fi'lan wahidan, apa yang menjazam satu fi'il ya. Yang membuat sukun satu kata kerja ya. Nanti kita bahas apa saja huruf-huruf yang membuat kata kerja ini menjadi sukun, akan tetapi hanya satu kata kerja, fi'lan wahidan. Yang kedua adalah ma tajzimu fi'lain. Apa yang membuat jazam ini dua kata kerja ya. Yang membuat jazam dua kata kerja. Apa saja hurufnya nanti kita akan bahas ya. Baik, kita masuk yang pertama di sini. Yang pertama adalah allati tajzimu fi'lan wahidan. Jadi huruf yang menjazam satu kata kerja, yang membuat sukun satu kata kerja saja, ya. Baik, pertama, perhatikan di sini. Huruf yang pertama adalah lam. Lam. Jadi lam itu kita artikan tidak, ya. Misalkan di sini dalam Al-Qur'an lam yalid, tidak beranak. Lam yalid. Lam yalid. Maka ketika ada huruf lam, kata setelahnya pasti sukun kata kerjanya ya. Lam yalid. Kemudian yang kedua, lam yusolli. Tidak salat. Nah, kenapa di sini tidak sukun ya? Perhatikan kenapa di sini tidak sukun. Asal katanya ini adalah ada ya di sini ya. Yusolli, ada ya. Akan tetapi karena ada huruf jazam, maka huruf sakit di akhirnya hilang. Namanya hasful akhir, hilang huruf akhir karena ada huruf jazam. Bisa dipahami ya? Baik, kita masuk huruf jazam yang kedua yang membuat sukun satu kata kerja saja. Lamma. Jadi lamma itu kita artikan belum ya. Jadi lamma kita artikan belum. Misalkan contoh di sini lamma ya'lam. Lamma ya'lam. Belum mengetahui. Nah, ya, setelah kata lamma, kata kerja setelahnya sukun. Lamma yarji. Belum pulang. Dia belum pulang. Nah, jadi setelah kata lamma, kata kerja setelahnya sukun. Ini namanya jazm ya. Jazm. Yang keempat adalah alam. Alam itu kita artikan tidakkah ya. Misalkan dalam Al-Qur'an alam naj'al. Di sini kita contohkan alam yaj'al. Tidakkah dia jadikan ya. Alam yaj'al. Tidakkah dia jadikan? Kata setelahnya sukun ya. Contoh yang lain, alam nasrah. Misalkan dalam Al-Qur'an alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah. Tidakkah kami lapangkan dadamu ya. Alam nasrah. Baik, jadi kalau ada kata lam, alam, maka kata setelahnya sukun, ya. Kata kerja setelahnya sukun. Lanjut yang keempat adalah alamma. Apa artinya alamma? Alamma artinya adalah belumkah. Ya, alamma diartikan belumkah. Nah, alamma yahdur
belumkah dia datang? Ya, setelahnya sukunnya. Alamma yahdur, belumkah dia datang? Nah, kemudian yang kelima adalah lamul amr. Jadi lamul amr ini adalah lam perintah, ya. Contoh liyakhruj, hendaklah dia keluar. Liyakhruj, hendaklah dia keluar. Ini perintah, ya, hendaklah dia keluar. Nah, di sini untuk setelah kata lam, maka dia sukun. Paham, ya? Kemudian yang terakhir untuk mata jimu fi'lan wahidan adalah yang terakhir, yang keenam adalah lamun nahiyah, larangan. Contoh misalkan di sini la tajlis, jangan duduk. Ini ya, jangan duduk, la tajlis. Misalkan la tashrab. Dalam hadis misalkan apa ya? Afwan, saya lupa hadisnya. La tajlis, jangan duduk, atau la tashrab, jangan minum. La tashrab qa'iman, jangan minum berdiri, ya. Nah, perhatikan semua di sini ada 6 huruf ini. Lam artinya adalah tidak. Lamma artinya belum. Alam, tidakkah. Kemudian lamma, belumkah. Lamul amr, hendaklah. La nahiyah, jangan, ya, jangan. Nah, semua huruf ini masuk pada kata kerja yang sedang berlangsung, ya, yang sedang berlangsung, dan membuat kata kerja tersebut berbaris sukun. Tapi kalau ada huruf sakit, maka yang hilang itu adalah huruf sakitnya. Lam yusalli. Paham, ya? Ini adalah huruf-huruf untuk yang menjazam, yang membuat sukun satu kata kerja. Baik, sekarang kita akan masuk pada matajzimu fi'lain. Apa yang membuat jazam dua kata kerja, ya. Apa saja huruf-hurufnya kita akan bahas. Nah, perhatikan yang menjazam dua kata kerja, hurufnya yang pertama adalah in, ya. In. Apa artinya in? In itu artinya adalah jika, ya. Misalkan di sini in tajtahid, in tajtahid tanjah. Apabila kamu berusaha bersungguh-sungguh, tanjah, kamu akan berhasil. Ini kata kerja pertama, sukun, tajtahid, tanjah, kata kerja yang kedua. Jadi membuat dua kata kerja menjadi sukun. Ini in tajtahid tanjah. Jika kamu berusaha, kamu berhasil, tanjah, lulus. Yang pertama, ya. Yang kedua adalah idma. Idma. Apa artinya idma? Diartikan kalau atau jika, ya. Misalkan di sini izma tata'allam tataqaddam. Izma tata'allam tataqaddam. Apa artinya? Jika atau kalau, ya. Kalau kamu belajar tata'allam tataqaddam, kamu akan berhasil, kamu akan maju, kamu akan berkembang, ya, tataqaddam. Nah, kalau ada kata izma, maka membuat dua kata kerja di depannya menjadi sukun. Idma tata'allam, sukun, tataqaddam. Kalau kamu belajar, kamu berkembang, ya, tataqaddam. Kemudian yang ketiga adalah ma. Ma itu diartikan apa saja, ya, apa saja. Misalkan kita kasih contoh di sini, ma taf'al syarran tandam. Ya. Apa saja yang kamu lakukan tentang dosa, syarran, keburukan,
tandam, kamu akan menyesal. Tandam. Nah, membuat sukun dua kata kerja. Yang pertama taf'al, yang kedua tandam. Ini ya, paham ya? Baik, berikutnya huruf yang berikutnya adalah man, ya. Man. Apa artinya man? Man artinya barang siapa atau siapa saja. Misalkan di sini man ya'mal su'an yujza bihi. Di sini asal katanya adalah ada alif, ada ya di sini ya, yujza, ada ya di sini. Akan tetapi ianya hilang karena ada man, ya. Ada man. Sebenarnya di sini ada ya, ya. Akan tetapi karena huruf sakit, ketika dimasuki huruf jazam maka huruf sakitnya hilang. Jadi yujza bihi. Paham ya? Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan akan diganjar dengan yang serupa, ya. Yujza bihi, akan diganjar dengan keburukan yang dia lakukan. Kemudian yang kelima adalah mahma. Mahma itu diartikan apapun. Misalkan di sini contoh mahma tubutin, apapun yang kamu sembunyikan, tuzhirhul ayyam, suatu hari nanti akan nampak, ya. Tuzhirhul ayyam, apa saja yang kamu tutupi, yang kamu sembunyikan, tubutin, tuzhirhul ayyam. Paham ya? Membuat dua kata kerja menjadi sukun, tubutin dan tuzhir, ya. Kemudian yang keenam adalah mata. Yang keenam adalah mata. Mata tadhhab azhab. Mata tadhhab azhab. Kapan saja kamu pergi, saya pergi. Nah, ini ya. Kapan saja kamu pergi, saya pergi. Nah, kemudian yang berikutnya, huruf yang ketujuh adalah ayyana. Ayyana itu kita artikan kapan saja, sama ya. Mata dengan ayyana itu kita artikan sama. Ayyana, misalkan kita contohkan di sini, ayyana tuh tahsun, ayyana tahsun sariratuka tuhmad siratuka. Ayyana tahsun sariratuka tuhmad siratuka. Ini ya, kata kerja yang kedua yang sukun. Jadi membuat dua kata kerja menjadi sukun. Lanjut berikutnya aina. Aina itu artinya di mana saja ya. Aina tazhabil ummu tazhab Maryamu ma'aha. Di mana saja ibu pergi, Maryam ikut bersamanya, ya. Di sini asal katanya adalah sukun di sini ya. Akan tetapi ketemu dua sukun dengan alif lam di sini, maka sukun yang pertama diberikan baris kasrah. Aina tazhabil ummu tazhab Maryamu ma'aha. Di mana saja ibu pergi, Maryam pergi bersamanya. Ya. Maryam pergi bersamanya. Baik. Kita lanjut huruf yang berikutnya. Berikutnya adalah anna. Anna diartikan adalah kemana saja. Ya, anna, kemana saja. Anna yazhabil abu yazhab
Aliyun ma'ahu. Kemana saja ayah pergi, Ali ikut bersamanya, pergi bersamanya. Yazhab ma'ahu. Sama ini tadi ya. Sebenarnya di sini sukun, akan tetapi ketemu dengan sukun juga di sini. Dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama dikasih baris kasrah kalau dibaca. Yazhabil abu, yazhab aliyun ma'ahu. Di mana saja ayah pergi, Ali pergi bersamanya. Lanjut, berikutnya adalah haitsuma. Haitsuma itu diartikan di mana saja ya. Haitsuma tanzulan tukroma. Haitsuma tanzula, asal katanya di sini dua orang ya, tanzulan, karena ada huruf jazam haitsuma, maka nunnya menjadi hilang, tanzula. Di mana saja kalian singgah ya, tukroma, kalian dihormati, dimuliakan. Asal katanya di sini tukromani ya, karena mengikuti yang ini dua orang, maka dua-duanya sama. Di sini nunnya hilang ya, nun, ada nun di sini hilang. Di sini juga sama ya, huruf nunnya hilang di sini. Di kata tukroman, asal katanya tukromani. Karena ada hinam, haitsuma, tanzulani jadi tanzula, tukromani jadi tukroma, karena dijazam. Kalau af'alul khamsah, jazamnya itu adalah hilang huruf nunnya, paham ya? Baik, berikutnya adalah kaifama. Kaifama itu adalah bagaimanapun. Misalkan kaifama tu'ammil sadiqoka yu'ammilka. Apapun yang kamu lakukan terhadap temanmu, temanmu pun akan melakukannya kepadamu. Ya, yu'ammiluka. Ada kata kaifama, maka yu'ammil sukun, yu'ammil juga sukun ya, dua kata kerja sukun. Kemudian yang terakhir adalah ayu. Ayu itu yang mana saja. Ayu kitabin taqra. Ayu ya. Ayu kitabin taqra, sukun, tastafid. Buku apa saja yang kamu baca, tastafid, kamu dapat mengambil manfaat. Tastafid. Jadi ini ya huruf-hurufnya yang jazam dari yang pertama tadi, in, kemudian idma, ma, kemudian man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kemudian kaifama, kemudian terakhir ayu ya. Semua huruf-huruf jazam ini membuat kata dua kata kerja menjadi sukun ya. Baik, perhatikan kita masuk pada latihan. At-tamrin, latihan. Perhatikan yang pertama kata yajlisu dimasuki oleh kata lam. Lam itu diartikan tidakkah. Lam yajlis. Tidakkah dia duduk? Nah, ini jadi sukun di sini ya. Kata yajlisu jadi sukun, yajlis, karena ada kata lam. Yang kedua, ta'lamu, kamu mengetahui. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Tidakkah kamu mengetahui? Nah, ini tidakkah kamu mengetahui? Ini sukun di sini ya. Alam ta'lam. Kalau di sini alam tajlis, tidak, atau jangan ya. Atau diartikan ini lam itu tidak, lam tajlis, tidak akan duduk. Alam ta'lam. Tidakkah kamu mengetahui? Kemudian lanjut alamma. Alamma itu diartikan belumkah ya. Alamma ta'kulina. Jadi kalau ada kata alamma, nun ini menjadi hilang ya. Alamma ta'kuli. Ta'kuli saja ya, karena af'alul khamsah nunnya hilang.
Kemudian huruf alam. Alam itu diartikan sama dengan di atas ya. Tidakkah, alam. Alam tardahu. Alam tardahu. Nah, di sini karena ada kata alam, huruf sakitnya ini ada yang alif di sini hilang. Alam tardahu. Tidakkah kamu meridainya, ya? Tardahu. Kemudian huruf li diartikan supaya, ya, atau hendaklah. Liyaktub. Nah, di sini dhamma berubah jadi sukun. Liyaktub. Hendaklah dia menulis. Liyaktub. Kemudian tarji'ina, ini untuk anti sama modelnya dengan ta'kulina. Af'alul khamsah. La tarji'i. Di sini tarji'i artinya pulang. La tarji'i. La tarji'i. Nunnya hilang karena dimasuki oleh huruf lam. La tarji'i, jangan pulang, ya, jangan pulang. Jadi kalau af'alul khamsah itu yang hilang nunnya, ya. Kalau huruf sakit yang hilang huruf sakitnya. Kalau yang berbaris begini maka dia berubah menjadi sukun. Lanjut, lam, alam, tidakkah. Alam yahdi, tidakkah dia memberi hidayah. Jadi alam masuk kepada yahdi maka huruf ya-nya hilang karena ada kata lam, huruf sakitnya hilang. Alam yahdi, tidakkah dia memberi hidayah. Yas'alukum, lam, tidak. Lam yas'alukum, tidak menanya kalian. Ini huruf lam yang ini baris dhamma berubah jadi sukun, ya. Lam yas'alkum. Kemudian li diartikan hendaklah. Liyahdur, dhammanya hilang, dirubah jadi sukun, ya. Liyahdur, supaya dia datang, agar dia datang, atau hendaklah dia datang. Yadkhuluna, mereka masuk. Ini af'alul khamsah, ada nunnya di sini, ya. La tadkhulu, jangan masuk. Wawunya hilang, nunnya hilang, diganti alif di sini. La tadkhulu diganti alif, nunnya diganti dengan huruf alif, ya. Di sini huruf alif. La tadkhulu, jangan kalian masuk, ya. Kemudian di sini huruf la. La tarmi, ya-nya hilang, huruf sakitnya hilang. La tarmi, jangan kamu lempar, ya. Kemudian yang terakhir, la tad'u, jangan kamu ajak. Wawunya hilang, ya, huruf sakitnya hilang. La tad'uhu. La tad'uhu, wawunya hilang, huruf sakitnya hilang. Baik, itu ya huruf-huruf jazam dibagi menjadi dua tadi, yang menjazam satu fiil, yang menjazam atau yang membuat sukun satu kata kerja, atau yang membuat sukun dua kata kerja. Demikian ya pembahasan kita tentang huruf jazam. Semoga bisa dipahami. Bagi teman-teman yang belum paham atau masih ada yang kurang, boleh dituliskan di kolom komentar.